Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Markaz Inayah dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umur dan kesehatan, dan sebelumnya tentu adalah nikmat iman dan keislaman yang Allah senantiasa berikan kepada kita semua dan kita rasakan sampai detik ini. Dan tak lupa salam dan salawat kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala hal yang mendatangkan manfaat dan keberkahan, dan telah melarang dan mengingatkan kita dari perkara yang bisa membinasakan dan mengantarkan kita kepada jalan kesesatan. Insya Allah pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita akan masuk pada pembahasan surat Quraisy, surat Al-Ma'un. Pada sebelumnya kita sudah membahas surat Quraisy dan surah-surah yang lain. Surat Al-Ma'un merupakan surah Makkiyah. Ya, surah Al-Ma'un adalah surah Makkiyah, meskipun sebagian daripada ulama kita mengatakan bahwa surah ini adalah surah Madaniyah, surah yang diturunkan setelah hijrah. Karena melihat dari pembahasan surat ini, maka nanti kita akan melihat ada hal-hal yang bersinggungan dengan fase dakwah di Makkah, dan juga ada fase yang menyinggung, ayat-ayatnya menyinggung tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di kota Madinah. Oleh karenanya, ada yang berpendapat bahwa surah ini sebagiannya adalah Makkiyah, dan ayat-ayat terakhirnya adalah surah Madaniyah, atau surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Insya Allah sebelum itu kita akan membaca surah ini, dan kami mengajak kepada kaum muslimin dan sahabat Markaz Inayah dimanapun Anda berada untuk membuka mushaf kita atau Al-Quran kita, membaca bersama dan membuka terjemahannya agar kita bisa mengikuti dengan lebih maksimal. Kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Itulah tadi surat Al-Ma'un, surat yang berjumlah 7 ayat dan disebutkan sebagai surah Makkiyah menurut pendapat kebanyakan ulama kita, dan juga surah Madaniyah menurut yang lainnya. Surah ini berkaitan, pembahasannya mengenai orang-orang yang mendustakan hari pembalasan atau mendustakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan ad-din. Oleh karenanya surat ini yang disebut dengan surat Al-Ma'un artinya barang-barang yang sederhana. Al-Ma'un artinya barang-barang yang sederhana, yang kelihatannya murah dan tidak ada terlalu banyak nilainya. Ya, ini nama pertama dari surah ini. Surah Makkiyah atau Madaniyah menurut sebagian, atau yang lain mengatakan Makkiyah awalnya dan Madaniyah di akhir suratnya.
Surat yang berjumlah 7 ayat ini diberi nama dengan Al-Ma'un. Atau di dalam beberapa kitab-kitab pembahasan tentang tafsir dan ulumul Quran, surah ini juga disebut dengan surah Ar-Ra'aita. Karena cuma surah ini yang dimulai dengan Ar-Ra'aita. Ar-Ra'aita ada di dalam beberapa ayat Al-Quran, dan itu banyak. Tapi sebagai sebuah pembuka surah, maka surah ini adalah satu-satunya surah yang dimulai dengan Ar-Ra'aita. Jadi disebut dengan surah Ar-Ra'aita. Juga disebut dengan surat Ad-Din, ya, yukadzibu bid-din di dalam surat ini. Juga disebutkan dengan surah At-Takzib, ya, karena ada yukadzibu, mendustakan. Ya, ini kira-kira di antara nama surah yang kita akan bahas ini. Tapi nama yang banyak tertulis dalam mushaf adalah dengan nama Al-Ma'un, artinya barang-barang yang sederhana, barang-barang yang tidak terlalu banyak nilainya. Mari kita melihat ke dalam surah ini bersama-sama. Ayat pertama telah kita bacakan bersama. Ar-Ra'aita, wahai Muhammad, tidakkah engkau memperhatikan? Allazi yukadzibu bid-din, allazi yang yukadzibu, mendustakan, ad-din. Ad-din bisa dimaknai sebagai agama secara keseluruhan. Jadi kita akan melihat siapakah yang mendustakan agama secara keseluruhan di dalam ayat ini. Atau kebanyakan ulama juga mengatakan bahwa ad-din di dalam ayat ini adalah hari kiamat, hari kemudian. Karena di antara nama hari kemudian adalah ad-din, yaumuddin, hari pembalasan. Ad-din artinya dibalas, hari di mana dihisab, dihitung untuk dibalas amalan-amalan hamba pada hari kemudian. Nah, karenanya kita dalam surah Al-Fatihah membaca Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa atas hari pembalasan. Ad-din adalah pembalasan. Jadi makna ini kemudian memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajak kepada umat secara keseluruhan untuk mengetahui siapakah di antara mereka dan sifat-sifat yang bagaimana yang menjadikan orang masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan hari kemudian. Siapakah mereka yang mendustakan hari kemudian itu? Hari pembalasan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah ini. Dan kita harus tahu bahwa di antara rukun-rukun iman yang 6 yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an setelah iman kepada Allah adalah iman kepada hari pembalasan. Iman kepada hari akhirat. Inilah rukun iman yang paling banyak dibahas setelah iman kepada Allah di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau biasa menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari kemudian. Karena iman kepada Allah dan iman kepada hari kemudian membuat seorang yang mendengarkan hadis atau ayat ini itu akan sadar akan ada sebuah semangat untuk merubah dirinya, semangat untuk melakukan yang terbaik karena akan diadakan sebuah perhitungan dan pembalasan. Kita dapatkan di dalam beberapa hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, ya, hendaklah dia falyukrim jarahu. Ya, dia menghormati tetangganya. Falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tamunya, ya. Dan ini kita dapatkan di dalam Al-Qur'an begitu banyak tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hari kemudian.
sejak dari azab kubur itu sudah masuk dalam proses menuju hari kemudian. Ya, sirat, titian, ya kemudian mizan, timbangan, kemudian surga dan neraka yang menjadi akhir dari kehidupan yang merupakan bagian daripada iman kepada hari akhir, itu sangat banyak disinggung dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita akan melihat ya bagaimana sikap mereka yang dianggap mendustakan hari kemudian. Yang dianggap mendustakan hari kemudian, siapakah mereka itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah engkau, wahai Muhammad, dan ini pelajaran buat kita semua, kepada umat Islam, tahukah kita, ya, siapakah yang mendustakan hari kemudian itu? Ya, sifatnya dijelaskan pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat kedua, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang fadzalika. Ini sebuah kata bahasa Arab yang menunjukkan sesuatu atau disebut dengan isim isyarah. Isim isyarah itu membuat sesuatu kelihatan jauh, entah karena jauh karena kemuliaannya atau karena jauh karena tidak mungkin dilakukan. Ya, di dalam bahasa Arab ada zaka, itulah, dan ada zalika, itulah juga. Tapi bedanya ada huruf lam dan ada yang tidak menggunakan huruf lam. Ketika menggunakan huruf lam, maka itu menunjukkan bahwa sesuatu itu betul-betul jauh. Nah, penggunaan zalika dalam sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang disebutkan sebagai mereka yang mendustakan hari kemudian, hari pembalasan, maka itu menunjukkan bahwa perkara ini sungguh sangat buruk karena dijauhkan dengan menggunakan lam, zalika. Lam yang menunjukkan betul-betul jauh, menunjukkan buruknya perkara ini, menunjukkan sangat tidak baiknya perkara yang disebutkan, dan begitu dosanya sangat besar pada perkara yang disebutkan ini. Fadzalika, dan itulah ya, dan itulah mereka yang bersifat allazi, ya, itulah mereka yang yad'ul yatim, sifat yang mendustakan agama atau yang mendustakan hari kemudian, datangnya hari kemudian dianggap mendustakan ketika mereka yad'ul yatim, ketika menghardik anak yatim. Yad'u merupakan sesuatu hal yang menandakan dia adalah kata kerja fi'il mudhari dalam bahasa Arab, yang berarti perkara ini bukan perkara yang 1-2 kali saja dilakukan, tetapi perkara yang sering dilakukan. Akhirnya disebutkan dengan fi'il mudhari. Perkara, kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang berulang-ulang terjadi. Yad'ul yatim, mereka yang sering menghardik anak yatim. Ya, anak yatim ini tentu karena kelemahan, ya, dia mungkin punya hak pada wali-wali mereka, pada orang-orang yang menanggung mereka, dan ini menjadi sebuah kesempatan buat mereka yang memiliki kekuatan untuk menghardik. Dan yad'u dalam bahasa Arab itu bukan sekedar mengusir, tetapi dengan tindakan intimidasi, dengan suara yang lantang, ya, dengan paksaan balah. Ya, makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan dengan lafaz da'a yad'u. Ya. Ketika orang-orang kafir mereka dicampakkan ke dalam neraka, mereka betul-betul dipaksa, ditarik, dibelenggu, dan akhirnya dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka dengan menggunakan lafaz da'a yad'u. Nah, ini lafaz kita di sini yad'u. Artinya yang menghardik bukan sekedar ucapan, tapi tindakan, intimidasi dengan hal-hal yang membuat bisa memberikan mudarat kepada anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang yad'u atau kata ini di dalam peristiwa ditariknya penduduk neraka, penghuni neraka dari luar neraka menuju ke neraka. Allah berfirman, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Ketika orang-orang yang mendustakan hari kemudian, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir pada hari kemudian, mereka diseret, ditarik, dibelenggu. Itulah makna yud'auna,
betul-betul dengan tindakan yang sangat menghinakan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang yadu'ul yatim, orang yang mendustakan hari kemudian, itu adalah mereka yang menghardik, bukan sekedar hardikan ucapan yang pedis, tetapi dengan tindakan, intimidasi dan hal-hal yang merusak, mencabut kemanusiaan dari diri seorang al-yatim, anak yatim. Ya, anak yatim ini disebutkan bahwa mereka yang meninggal bapaknya sebelum balik. Adapun meninggal ibunya, maka tidak disebut dengan yatim di dalam bahasa Arab. Tapi yatim dalam bahasa agama kita adalah mereka yang meninggal bapaknya sebelum mencapai umur balik. Adapun setelah balik maka tidak dikatakan sebagai anak yatim. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sifat kedua yang dijadikan sebagai indikasi pendusta-pendusta agama, pendusta-pendusta hari kemudian, yaitu mereka yang tidak mengajak untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, habba, yahubbu dalam bahasa Arab, yahubbu, ya. Ini juga sama ya dengan fiil mudhari, fiil yang dilakukan berkali-kali, ya bukan satu kali. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka juga yang mendustakan agama, mendustakan hari kemudian adalah mereka yang tidak mengajak untuk memberi makan fakir miskin. Ya, mereka tidak dikatakan tidak memberi makan, ya, tapi dikatakan tidak mengajak untuk memberi makan orang-orang miskin. Ya, mengajak mereka juga tidak, apalagi memberi. Ya, karena di ayat sebelumnya mereka menghardik anak yatim yang meminta haknya, yang meminta diberikan sesuatu untuk kehidupan mereka, itu haknya anak yatim. Itu haknya anak yatim, tidak diberikan. Yang kedua, yahuddu ala ta'amil miskin, juga mereka tidak mengajak kepada memberi makan. Ya. Dan ya, dikatakan ini harta dia. Ya, kalau tadi yang pertama hartanya anak yatim yang ada pada pengurus-pengurus anak yatim ini, entah itu keluarganya atau siapapun, itu haknya orang anak yatim dan dia berhak. Adapun ini adalah barangnya dia sendiri. Kalau barangnya orang lain saja dia tidak ingin memberikan hak orang lain, maka bagaimana lagi kalau itu bukan haknya fakir miskin, hartanya dia. Jadi sama sekali betul-betul menggunakan pengungkapan yang sangat baik, sangat jelas dalam Al-Quran ini. Ya, runutnya sangat baik. Mereka tidak mengajak untuk memberi makan fakir miskin, bukan membantu perkara-perkara yang sekunder, tapi perkara yang primer, sesuatu yang asasi, sesuatu yang pokok dalam kehidupan itu tidak diberikan bantuan. Ya, karena itu haknya. Haknya orang lain saja dia tahan, apalagi hak yang memang punya dia. Ya, itu tidak akan diberikan. Ya, dan ini menjadi sebuah pelajaran kepada kita bahwa mengajak, ya. Kalaupun ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, ada orang yang punya harta dan dia bisa memberikan. Tapi ada orang yang mungkin tidak punya harta, silahkan dia mengajak kepada orang lain untuk memberikan bantuan. Karena tidak memiliki kemampuan, silahkan mengajak, berdonasi, mengajak untuk memberikan bantuan sosial kepada mereka yang fakir dan miskin. Karena ini merupakan kebutuhan pokok. Ya, dan ini menjadi betul-betul sebuah penjelas bahwa sifat mereka betul-betul sangat buruk. Ya, mungkin mereka orang kaya, tetapi tidak mengajak kepada untuk memberi makan kepada fakir miskin. Ya, yang selanjutnya fawailun lil musallin. Inilah 3 ayat pertama yang disebutkan oleh sebagian ulama kita sebagai ayat dari surah Makkiyah. Adapun ayat selanjutnya maka itu merupakan ayat Madaniyah. Ini pendapat pertengahan dari ulama kita yang mengatakan ini Makkiyah ataupun Madaniyah, meskipun jumhur mengatakan ini adalah surah Makkiyah. Fawailun lil musallin, maka sungguh celakalah. Ya, sungguh celakalah orang-orang yang melaksanakan salat tetapi tidak berhenti di sini. Ya.
Jangan berhenti di sini ketika menjelaskan dan ketika membaca dan kemudian ingin ruku atau ingin menutup Al-Quran karena ada tamu atau ada panggilan, jangan berhenti di ayat ini, disambung dengan ayat setelahnya. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, sungguh celaka bagi mereka yang salat. Ya, siapa yang celaka bagi yang salat itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari salatnya, yang lalai dari salatnya. Jadi lalai dari salatnya, ya, bukan lalai ketika salat, ya, tapi lalai dari salatnya, ya, an salatihim, dari salatnya, sahun, mereka bermudah-mudahan, mereka melupakan dan lalai daripada salatnya. Oleh karenanya, ya, ulama kita mengatakan sungguh segala puji bagi Allah karena tidak mengatakan bahwa alladzina hum fi salatihim sahun, orang yang lalai ketika salat, tapi lalai dari salat. Artinya dia belum masuk ke dalam salat sudah ada perkara yang membuat dia lalai. Ya. Tapi orang yang dalam salat itu juga ada sahun, ada perkara lalai juga, lupa. Tapi Allah tidak mengatakan itu. Tapi Allah mengatakan bahwa alladzina hum an, orang yang lalai dari salatnya, bukan lalai ketika salatnya. Karena kalau lalai ketika salat, lupa sesuatu, maka tidak ada yang terlepas dari lalai ketika salat. Lupa bacaan mungkin karena, atau lupa dalam beberapa hal gerakan salat atau bacaan salat. Ini semua orang bisa terjatuh dalam perkara ini. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis tentang sujud sahwi, dalam hadis Zil Yadain, Nabi SAW lupa melaksanakan sholat yang dilaksanakan 2 rakaat, yang harusnya 4 rakaat, sholat asar atau zuhur dalam riwayat tersebut, ya. Kemudian Nabi hanya melaksanakan 2, ya. Kemudian sahabat heran, ya Rasulullah, aku siratis sholati am nasid? Wahai Rasulullah, apakah sholat 4 rakaat ini dikasar atau engkau lupa? Nabi mengatakan saya lupa. Akhirnya kemudian Nabi menyempurnakan 2 rakaat dan sujud sahwi setelah salam 2 kali. Ya, ini bertanda bahwa ini Nabi juga sahun, lalai dalam sholatnya, lupa, namanya manusia. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah an sholatihim, bukan fi sholatihim di dalam sholatnya, tetapi an sholatihim sahun, mereka yang lalai dari sholat itu. Ya, diantaranya ya menunda-nunda waktu sholat, bahkan melupakan sholat tersebut. Fawailul lil musallin, sungguh celaka atau neraka, wail atau azab yang pedih bagi mereka yang sholat, yang mana mereka sholat tetapi lalai dalam sholatnya, senantiasa menjadikan sholat sebagai urusan kesekian, sebentar, masih jam sekian, masih menunggu waktu pekerjaan selesai. Ya, padahal sholat ini ya lebih afdal dilakukan di awal waktu ketika tidak ada halangan, dan ketika ada sesuatu yang membuatnya ditunda sedikit karena ada kepentingan yang sangat darurat, maka ini bisa ditunda ketika ada perkara yang sangat darurat. Ya, orang yang melaksanakan penyelamatan, mereka melaksanakan kegiatan medis di ruang operasi dan seterusnya, mungkin ada hal-hal yang buat mereka bisa menunda karena ada sesuatu yang darurat. Tetapi karena kalau tidak ada hal yang kemudian keluar waktunya dan tidak melaksanakan sholat, menunda-nunda, di antara mereka inilah orang yang yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama, yang tidak percaya dengan sebenar-benarnya percaya kepada. Kemudian inilah rentetan sifat-sifat mereka. Alladzina hum yura'un, di antara sifat mereka adalah orang yang beramal karena ingin dilihat. Yura'un, ya, ingin dilihat, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, riya. Ya, na'udzubillahi minar riya. Kita berlindung kepada Allah daripada sikap riya. Dan sifat mereka yang terakhir adalah wayamna'unal ma'un, orang-orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan hari kemudian, mereka yang tidak
sama sekali memberikan perhatian kepada saudara-saudaranya, bahkan sampai perkara yang sepele. Ma'un adalah perkara yang barang-barang yang sederhana, ya piring, sendok, alat-alat yang kecil-kecil yang sama sekali mungkin kita tidak memandang hal itu perkara yang penting, tetapi itu bisa memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Al-ma'un, perkara yang sangat ringan, pulpen, pensil, mungkin pisau, ada tetangga yang sendok, piring, dan alat-alat mobil kendaraan seperti pembuka botol misalnya, mungkin hal-hal yang sangat remeh, sesuatu yang sangat kecil, sederhana, tapi hal seperti itu pun mereka tidak ingin memberikan bantuan kepada saudaranya, kepada teman-temannya, maka ini termasuk di antara sifat-sifat mereka yang mendustakan hari kemudian. Itulah sifat yang mungkin di antara kita ada yang terjatuh di dalam sifat-sifat ini, maka mari kami mengajak kepada diri kami dan kepada pemirsa sekalian untuk beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan menjauhkan dari kita sifat-sifat seperti ini. Jika sempat terjatuh, maka beristighfar. Dan kita insya Allah tidak masuk ke dalam golongan disebutkan di dalam surah ini. Karena kebanyakan dari surah ini dan seluruh yang menjelaskan sifat mereka adalah sesuatu yang berkesinambungan, sering dilakukan. Ya, sering dilakukan. Mereka yang menghardik anak yatim, mereka yang tidak mengajak untuk memberikan makan kepada fakir miskin, dan mereka yang menunda-nunda sholat, mereka yang senantiasa menjadikan riya sebagai hiasan kehidupannya. Bahkan mereka orang yang paling kikir, orang yang benda-benda sederhana pun tidak mereka berikan kepada saudaranya untuk dipinjamkan, untuk diberikan manfaat kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Adapun ketika terjatuh sekali dua kali karena tidak sadar, karena godaan syaitan, maka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun di antara kita sempat melaksanakan dosa, tetapi terus ingat kepada Allah, bertaubat, dan meninggalkan perkara tersebut. Ya, karena siapapun di antara kita pasti akan bersalah. Tapi ketika terus menerus dalam kesalahan, itulah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kami sendiri dan kepada pemirsa sekalian, sahabat Markas Inayah, dimanapun Anda berada, untuk menjadi orang-orang yang menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'un ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.